Halo, selamat pagi saudaraku semua. Pagi ini saya akan membawakan renungan yaitu hukum yang terutama yang tertulis di dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40, Markus 12 28 34, Lukas 10 25 dan 28. Sekarang saya akan ambil dan bacakan dari Injil Matius saja. Namun sebelumnya kita buka dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pagi ini. Dan pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang akan kami bacakan pagi ini, kami bisa mengerti dan memahaminya, dan bisa mengikuti semua sabda-Mu tertulis dalam Injil Matius ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari dengarkan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, di sini tertulis bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kita ambil dari pasal 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudaraku, jikalau kita bilang kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah, yang berarti kita pun harus mengasihi sama kita manusia, seperti yang ditekankan oleh Yesus Kristus, bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jikalau kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri, berarti kita benar-benar mengasihi mereka, karena diri kita adalah penting dalam kehidupan ini. Dan bila kita sakit, kita senang pun, diri kita lah yang merasakan. Oleh karena itu, kita menganggap orang lain itu ya seperti diri kita sendiri. Jikalau kadangkala hawa nafsu, kadangkala kebencian, amarah yang selalu timbul dalam hati, mungkin kecemburuan atau cemburu sosial apapun, kadang kita salah langkah untuk bertindak. Tetapi semoga oleh bimbingan Roh Kudus kita kembali merenungkan setiap sabda Tuhan yang telah tertulis dalam kitab, dan kita bisa sanggup melangkah bersama-sama dengan Tuhan untuk melawan setiap emosi, setiap amarah, setiap kebencian yang menghantui kita terus-menerus. Saudaraku, dan ada yang mengatakan, "Saya mengenal Allah, saya menyembah Allah yang benar itu." Makanya Yesus menekankan di sini, jikalau kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, tetapi kamu membenci saudaramu yang kelihatan itu, kamu adalah seorang pendusta, dan kamu tidak berasal dari Allah, karena kamu tidak mengenal Allah. Karena kasih Allah itu dinyatakan kepada kita di setiap kehidupan kita. Kasih Allah itu dinyatakan setiap sesama kita manusia, dan supaya kita mengasihi manusia itu nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kita harus mengasihi sama kita manusia yang kelihatan itu paruh, dan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang sesama kita lakukan terhadap kita. Maka Allah yang ada di surga pun
Allah yang ada di tempat yang tersembunyi pun akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudaraku, di pagi hari ini hanya renungan ini yang hambanya sampaikan, dan tidak sesempurna apa yang disampaikan oleh sesama yang lain, tapi hanya saya untuk menyemangati hidup, semangati pagi hari ini. Dan sekian dulu, sampai di sini dulu saudara-saudaraku semua, dan semoga lewat firman yang singkat ini kita bisa mengambil maknanya untuk mempraktekkan di dalam iman dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih karena pagi ini Engkau telah memberi waktu kepada kami untuk bisa mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang begitu benar-benar nyata terbukti dalam kehidupan semua umat manusia di muka bumi ini, supaya kami saling mengasihi, saling menayangi, saling mengampuni satu sama lain, saling mengisi perbedaan ini dengan kasih-Mu yang tak berbatas. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.